Hari ini kami akan diskusi sama ibu-ibu nih. Hari ini saya dikeroyok sama ibu-ibu untuk diskusi tentang satu kemajuan Kabupaten Bengkayang. Sri Kandi itu merupakan salah satu penopang kemajuan Bengkayang. Nah, apa itu Sri Kandi? Kita langsung bahas. Di sebelah saya sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama bisa dikenalin dari pojok dulu. Ya, silakan kenalin. Saya Fatihhatun Naja. Kebetulan saya Dewan Kabupaten Bengkayang dari fraksi Golkar. Oke, dapil berapa, Bu? Dapil 3. Dapil 3. Seluas Jago Babang Siding. Oke, di sebelahnya lagi. Baik, terima kasih Bang telah memberikan kesempatan kepada kami pada sore hari ini untuk membahas tentang wanita perempuan. Saya memperkenalkan diri, saya Yuliati, penasehat KPPG Kabupaten Bengkayang. Oke, penasehat ya. 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 Di sebelah saya lagi, sebelahnya ada siapa? Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Elizabeth Boli. Saya adalah Ketua Sri Kandi Kabupaten Bengkayang. Oke. Terima kasih. Ini Bu Ketua Sri Kandi ya? Ya, Bu, saya mau tanya nih sama Bu Ketua. Apa sih Sri Kandi ini dibentuk? Kenapa sih dibentuk? Apa tujuan Sri Kandi dibentuk, Bu? kita memulai dari awal bahwa Sri Kandi itu adalah seorang yang perempuan yang gagah berani dari kisah Mahabharata. Oh. Iya, jadi kita melihat bahwa Sri Kandi itu perempuan yang gagah berani, yang mau memperjuangkan, memegang senjata untuk kemajuan masyarakat. Satu daerah atau Satu daerah, masyarakat banyak. Kalau dari Ibu Yuli apa nih tujuan Sri Kandi dibentuk sehingga terbentuklah satu Sri Kandi itu, Bu? Ya. Jadi memang Sri Kandi ini kami bentuk ya terutama untuk meraup atau untuk merangkul ya ibu-ibu, wanita, remaja wanita ya supaya nanti bisa membantu atau bisa mendukung perjuangan Darus Rijal nanti di pemilihan kepala daerah. Ya, itu tujuan utama. Jadi dengan kita bergerak kan tidak cukup ya Bang ya, tidak cukup dengan peran laki-laki, bapak-bapak ya, justru lengkap kalau laki-laki sayapnya akan patah kalau hanya jantungnya juga bisa. Jadi dengan Sri Kandi dengan wanita-wanita ini bergerak ya. Karena wanita itu bergeraknya itu lebih luas kan, di berbagai kegiatan lebih didengar juga gitu kan, pasti didengar baik di PKK, baik itu di pengajian, di kelompok-kelompok macam-macam itu kan banyak kegiatannya. Jadi disitulah kita merangkul mereka ya untuk kita nanti berjuang bersama-sama membangun Bengkayang ini melalui memenangkan Darus Rijal. Iya. Dan kita tahu lah kalau misalnya tadi yang Ibu bilang kalau nggak ada ibu-ibu atau perempuan itu kan seperti separuh jiwaku hilang gitu. Iya, kata bahasa. Nah, lagu. Ya Bu, saya mau tanya nih, kenapa sih harus mendukung Darus Rijal Sri Kandi ini? Kenapa? Apakah apa yang udah dibuat oleh Sri Kandi terhadap Darus Rijal apa nih Bu? Kenapa kita harus khususnya ibu-ibu yang ada di Kabupaten Bengkayang lah, kenapa harus mendukung Darus Rijal? Apa yang pengen diharapkan oleh Sri Kandi sendiri terhadap kepala daerah gitu? Iya. Karena visi misi dari Rijal ini kan untuk membangun ekonomi perempuan juga, memberdayakan perempuan. Iya. Nah, jadi disitulah kami merasa bahwa kita ini berpihak kepada wanita-wanita juga, terutama ya di kesehatan dalam bidang pendidikan. Nah itu sudah nyata ya, sudah terbukti lah ya. Sudah terbukti. Jadi Sri Kandi ini ngelihat kinerjanya Pak Darus Rijal ini bagus lah gitu ya, terbukti juga gitu kan, nggak hanya sekedar janji ya, tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar teori, tetapi memang kerja nyata dibuktikan. Kerja nyatanya itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Sekolah-sekolah dah banyak dibangun juga. Sehingga disitulah kita perempuan kan inginnya pendidikan anak-anak kita kan ngelihat lah ya, perempuan ibu-ibu nih ngelihat Sri Kandi ngelihat kinerjanya nyata gitu ya. Iya, betul. Akhirnya merapat ke sini gitu lah ya. Oke Bu, tentang kinerja. Jadi saya mau wanita. Karena ada karena ada kerja nyata lah ya intinya seperti itu ya. Oke Bu, saya mau ke Bu Atun nih. Bu Atun, apa sih yang diharapkan oleh Sri Kandi terhadap pasangan Darus Rijal ke depan seperti apa gitu? Kalau yang kami harapkan sampai hadirnya kita Dewan Perempuan, karena permasalahan perempuan ini banyak. Iya. Paling hanya didengar doang, tapi karena tidak ada perwakilan kita yang perempuan gitu kan, untuk maju ke atas, kita ini sebagai jembatan perempuan-perempuan yang ada ini berharap
supaya Pak Bupati terpilih dari Rijal ini bisa meresap ke masyarakat langsung melalui kita Oke. para perwakilan Ya, yang di perempuan-perempuan DPR ya. ini Iya, di DPR, baik di masyarakat, baik di apa itu kan DPR ini kan melingkup ke seluruh masyarakat. Iya. Dia enggak hanya berharap di kantor doang, tapi dia langsung ke masyarakat. Jadi Iya. dengan adanya Dewan Terpilih Perempuan ini menyatukan suara-suara perempuan yang ada di seluruh Kabupaten Bengkayang ini, insya Allah Iya. Pak Darul Rijal tidak akan goyah walaupun ada isu gini isu gitu, karena kita akan selalu menggembar-gemborkan bahwa SDM yang kita bawa, pasangan yang kita jagokan ini tidak ada kurang, dan pembangunan walaupun belum sepenuhnya wajar ya, kan kita belum 5 tahun Bang. Iya, iya, iya. Gimana benar, sih Pak. kita hidup pun mau bikin rumah bukannya bisa langsung bagus kan, bertahap juga. Butuh proses lah ya. Butuh proses. Jadi alangkah baiknya kalau misal terpilih kembali, barang itu terlaksana dengan baik kan kita lebih. Dan kedepannya untuk perempuan-perempuan itu yang pasti itulah tadi UMKM itu sebenarnya udah ada Bang. Cuma untuk mengusulkan tarik ke bawah itu nggak ada Bang. Oke, contohnya seperti apa nih UMKM yang seperti apa? Macam program-program pemerintah yang untuk perempuan sebenarnya ada Bang. Ada, tapi sekarang karena belum ya, belum. Belum lah terlaksana kan baru 3 tahun nih. Baru mau kemarin kita udah kena COVID kan. Baru bernapas lah ya. Baru bernapas beliau-beliau ini sudah dilakukan lagi untuk pemilihan. Sementara program itu sebenarnya udah ada Bang, udah masuk nih. Karena anggaran kita itu tadi kena COVID ini itu kan. Nah, kalau tidak ada lagi mengusulkan barang itu, kan barang itu akan mandek lagi di atas tuh Bang. Jadi dengan hadirnya kita mempersatukan kembali Sri Kandi yang kemarin di tahun 2020 itu kita ciptakan, kita buktikan ke masyarakat bahwa tidak sia-sialah. Kalau boleh tahu siapa pelopor Sri Kandi pertama sehingga ini dibentuk? Siapa nih pelopor utamanya? Kita buat Sri Kandi kan biasa ada yang ngebawa nih, apakah Bu Poli atau Bu Yuli atau siapa nih? Rame-rame kumpul bersama. Karena kepedulian kita Boleh nih dibuat nih apa sih bahasa kita gitu kan. Nama yang cocok untuk perempuan-perempuan. Khusus perempuannya. Berarti kalau saya sebagai perempuan nih yang di luar sana mau bergabung sama Sri Kandi, caranya seperti apa? Syaratnya apa nih syaratnya? Caranya kita sebagai hanya perempuan saja, bisa semua perempuan. Namanya perempuan adalah Sri Kandi. Sri Kandi itu kan perempuan. Ya. Kalau di Bengkayang sendiri ada poskonya nggak sih atau apa gitu? Biar contoh kalau misalnya ibu-ibu nih nonton video yang kita buat, kamu bergabung nih sama Sri Kandi punya misi yang bagus, contoh di UMKM seperti yang Bu Ili sampaikan mengangkat harkat martabat perempuan. Bisa mau gabung nih gimana caranya nih kira-kira nih? Paling kalau ini lah Bang. Sri Kandi ini anggotanya itu dari berbagai latar belakang. Kita tidak jadi siapa melihat ibu rumah tangga pun bisa semua. Apakah mau hubungi nomor Ibu Poli? Poskonya ya. Jadi Jovan. Ada di Jovan ya. Iya. Kan penting ya kalau misalnya orang nonton ibu-ibu lah kan sama ibu-ibu mungkin bisa terkonek gitu ya. Kalau bapak-bapak kan nggak mungkin nih gitu kan. Berarti tinggal ke Jovan aja ya. Ke Jovan saja. Cari. Dan kami dengan lapang dada. Sering ngumpul juga suka ya Bu. Suka di Jovan. Ada arisan juga nggak sih? Belum. Nanti akan kami bentuk. Kami terbuka untuk semua. Dengan UMKM sebenarnya sudah mulai dirintis, bahkan walaupun itu masih dikembangkan dirintis, seperti diadakannya pertandingan-pertandingan di SDR, lapangan SDR itu kan, dan gestrik dan segala macam itu wanita-wanita punya peran ya. Itu banyak yang mendirikan stand itu sudah mulai yang kecil lah ya. Banyak yang berjualan itu kan mengangkat juga mereka ekonomi. Kan banyak gawe-gawe yang sekarang itu diadakan sama Pak Bupati ya. Ya gunanya itu mengangkat UMKM. Kalau dulu kan 4-5 tahun lalu kalau kita ke sana kan jalan-jalan, nggak adanya jualan. Kalau saya bawa anak tuh kan sana enak lah gitu ya. Contohnya di kembali. Oke, berarti ini intinya tidak hanya sekedar kumpul-kumpul biasa aja, tetapi ada sebuah konsep program untuk peningkatan jualan, apalah kayak gitu ya. Nah, ngomongin peningkatan nih, saya mau ke Bu Yuli nih. Bu Yuli, sama ini kan kita tahu nih Bu, Pak Darul Rijal ini punya program event banyak. Kemarin terakhir balap yang diantusias gitu ya kan. Itu kan secara tidak langsung orang ke Bengkayang ramai kayak gitu ya. Nah, apakah ini akan terus dilanjutkan Bu? Gimana nih kira-kira? Oh iya,
itu sudah menjadi komitmen ya, sudah menjadi komitmen Pak Darwis sama Pak Rizal Ya. sebagai kepala daerah dan kami sebagai kelompok Sri Kandi ini yang mendukung penuh program beliau berdua. Ya itu memang harus malah tidak hanya dikontinuikan, terus akan ditingkatkan. Event-event itu bukan hanya lokal, tapi di provinsi, antar nasional, daerah, gitu ya. bahkan internasional. Ya, seperti nanti yang akan diadakan tahun 2025 itu kan, ada wisata ya, event yang besar itu nasional. Itu di Bengkayang kan ya? Di Bengkayang. Sri Kandi berarti ikut aktif juga ya, membantu mendorong program itu gitu. Ya jelas kita UMKM itu kita gerakkan. Oke. Jualan ya. Jadi gitu. kalau misalnya ada event, berarti banyak peran tuh ibu-ibu Sri Kandi lah ya, kayak gitu ya. Oke, ini saya mau partisipasi Sri Kandi. Oke, berarti event terus digodok gitu lah ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Sri Kandi sendiri punya event khusus nggak sih? Apakah akan ada atau gimana? Kira-kira nih gimana bertiga nih? Tahap ini sih belum Belum ada ada. ya. Tapi ke Kita depan masih mengembangkan dulu. Iya. Apa sih gitu kan? Karena banyak juga keinginan, tapi belum realisasi karena itu tadi masih banyak program. Masih fokus ke jalan-jalan dulu, infrastruktur jembatan ini itu. Jadi untuk kita tuh kita mundur dulu lah, sabar-sabar dulu. Intinya mereka udah yang jelas mendampingi lah ya, apapun kegiatan kita pada event kita terlibat, jadi kan lumayan gitu. Iya, benar-benar. Tadi kan warung-warung kecil gitu. Kalau ngomongin usaha nih, lepas dari kesehatan ya, kita pasti udah tahu lah Bu Poli nih. Untuk ibu-ibu apa sih tipsnya Bu Poli biar ibu-ibu tetap sehat, jualannya laku terus ya gitu. Dari kesehatan itu Bu Poli ini kan spesialis kesehatan nih. Apa yang pengen disampaikan lah terhadap mungkin ibu-ibu. Hari ini ada ibu-ibu yang sakit di rumah sakit. Siapa tahu pas sambil nunggu ngeliat tips dari ibu-ibu tuh biar sehat itu apa sih yang harus dilakukan pertama kali Bu? Yang pertama yaitu seorang ibu harus sehat dengan hati kita harus sehat, harus selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kekuatan dari Tuhan untuk menjaga keluarga kita. Terus kita yang kedua, kita harus bisa memelihara anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi dengan banyak pengalaman, banyak ini kita bisa membuat makanan yang cocok, yang sesuai, yang kita bisa masak buat anak-anak kita sendiri. Karena mungkin makanan yang kita buat itu mungkin lebih sehat. Iya. Jadi intinya dari hati dulu ya. Iya, dari hati. Harusnya tenang. Tenang, iya. Dan panik, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Yang penting kita bisa hidup dengan sejahtera dengan anak dan keluarga, apalagi enjoy dengan suami, ya Pak ya. Kalau dalam keluarga itu sehat dan enjoy, bahagia, pasti anak-anak akan berhasil semua. Sengaja pun rezeki datang. Rezeki datang, betul. Senang gitu ya. Nah ngomongin rezeki datang nih, kita tahu Bu Atun ini pejuang lah gitu kan, pejuang. Dibuktikan sebagai hari ini anggota dewan gitu kan. Tentu jadi dewan itu kan nggak mudah nih ya. Jadi butuh waktu perjuangan. Nah Bu Atun, apa sih tipsnya untuk ibu-ibu yang ada di luar sana biar bisa menjadi seorang pejuang seperti ibu lah kayak gitu? Apa nih tipsnya gitu? Bisa di kamera ya langsung. Oh ya, tipsnya kita harus peduli. Sebelum peduli dengan orang, kita dulu. Baik itu dari penampilan, finansial, kesehatan kita. Dan saya selalu nggak lupa sama Allah. Iya. Setiap bergerak itu awal saya selalu bilang Bismillah. Apapun kondisi kita, karena kita perempuan nih, bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Kan? Karena ngasih makan juga sekalian. Iya, lengkap lah ya. Karena kalau mengharapkan satu sumber itu tadi dengan banyaknya keperluan kita, anak-anak kita apa gitu kan. Jadi saran saya ibu-ibu yang ada di luar sana, apapun itu jalani dengan ikhlas, jangan beban. Walaupun suami kita tidak kerja, kita kerja, jangan berpikir seperti itu. Tapi yang kita pikirkan ke depan anak cucu kita, karena kita sebagai orang tua, sebagai ibu ini contohan untuk mereka. Ibu kita ajak semangat, kita semangat. Pasti anak cucu kita, tetangga kita akan menyontoh kita. Jadi dengan kegiatan itu kuncinya tadi, selain kita bersandar dengan Allah, Tuhan kita juga harus sehat lahir dan batin. Itu penting sih ya. Penting. Karena Allah aja udah peduli ke kita kan. Masa kita nggak peduli sama orang gitu kan.
Kalau sama ibu nih, apa nih tipsnya untuk para ibu-ibu yang ada di luar sana? Mereka harus seperti apa? Kalau tadi Bu Poli itu dimulai dari hati, kalau Bu Atin itu dengan kepeduliannya. Kalau ibu menyempurnakannya apa nih Bu? Kira-kira seperti apa tips yang harus dibagikan ke ibu-ibu yang ada di luar sana? Kita tahu Sri Kandi ini kan strong semua. Iya, Ya, silakan, Bu. Harus strong. Harus strong. Iya. Harus tetap semangat. Dalam bidang apa ya? Mungkin di dalam kesetiaan mendampingin, kita tahu ibu kan sering mendampingin bapak jalan kemana bapak pergi kan. Kalau ibu Poli kan dari hati kan, itu kan nggak mudah nih Bu. Ya kayak gitu. Silakan. Baik. Ya. Jadi untuk saudara-saudaraku para wanita yang dimanapun saja berada di Kabupaten Bengkayang, jadi kita sebagai wanita ini memang harus sabar. Yang pertama ya, dalam hal apa saja sabar, bersyukur, terus berjuanglah, tidak ada batasnya ya, karena tahu tugas kita ini memang tidak hanya di rumah tangga mendidik anak-anak ya, tetapi juga harus di sosial juga di masyarakat sana. Itu juga kita harus peduli kepada kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terutama kalau suami, mendampingi suami, ya itu kita harus betul-betul ngerti lah ya. Ya kita harus saling pengertian, ngerti bagaimana kesibukan suami, bagaimana kita harus berada bagaimana kita di samping, kiri, kanan suami, bagaimana kita harus di belakang kita ada anak-anak dan sebagainya. Ya itulah intinya ibu-ibu kita memang harus terus-menerus untuk belajar lah intinya, belajar apapun, bukan hanya di sekolah. Ya, jadi belajar ilmu boleh, tapi juga belajar mengolah rasa, mengolah pikiran kita supaya kita tetap bisa menghadapi masalah apapun dimanapun saja berada. Gitulah kalau menurut saya, saran saya. Intinya sabar itu lebih penting ya, kayak gitu dalam semua keadaan kan. Jadi kita harus sabar. Kayak ini lengkap nih semuanya, lengkap dalam sabar. Iya lengkap, sabar artinya kan bukan hanya diam ya. Bukan hanya diam. Iya, tapi bisa menyelesaikan, terus menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mengerti lagi doa ya. Iya. Mengerti sosok suami itu seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Ibu Poli nih. Apa sih yang akan diharapkan kalau misalnya dari Sri Rijal terpilih kembali, dari Sri Kandi, Ketua Sri Kandi sendiri, apa yang diharapkan? Apakah seperti apa atau bagaimana nih Bu Poli? Apa yang diharapkan nih kalau misalnya menang gitu? Ya, kami selalu mengharapkan Darwis Rijal menang. Jadi untuk supaya perempuan-perempuan Bengkayang itu lebih maju, lebih maju. Di samping lebih maju, anak-anak pasti akan lebih maju. Dan SDM perempuan lebih maju. Seperti kita harus di legislatif harus lebih dari 30%. Selalu harus 30%. Kita dianukan perempuan itu 30%, tapi kita harus lebih dari itu. Perempuan jadi membela harkat, membela bagaimana perempuan itu bisa dinaikkan, karena banyak pelecehan sosial di perempuan. Jadi disinilah tugas kami juga Sri Kandi nanti untuk merangkul ibu-ibu, bahwa ibu-ibu kita bisa bersama-sama membangun mereka, memberikan mereka bagaimana bisa berguna di dalam masyarakat. Jangan sampai hanya di dapur saja, tetapi bisa mengembangkan diri lebih baik. Kayaknya Ibu cocok calon nanti 5 tahun ke depan kan. Kita dengan tadi bilang harus mengangkat perempuan lebih dari 30%. Gimana Bu? Apakah 30% lebih ya? Untuk Kabupaten Bengkayang? Kurang tuh Bu, kayaknya cocok nih. Belum sampai kan, kurang Bu Poli nih kayaknya. Iya kan? Saya pernah dulu. Sudah pernah ya. Dewan, jadi kenapa nggak maju kemarin? Ya, kita harus lebih memberikan pergantian, memberi kesempatan kepada adik-adik yang lebih muda. Ya, adik-adik kita yang lebih muda, yang bisa lebih berkarya, bisa lebih bersemangat. Atau mau jadi bupati? Ya, belum, tidak. Oke Bu, terima kasih. Jadi selanjutnya ke Bu Yuli. Bu Yuli, apa yang diharapkan untuk Pak Bupati, Pak Darwis dan Pak Rijal di hari ini? Apa yang pengen disampaikan
kepada mereka berdua ini sedang berjuang lah, kita tahu. Iya. Mungkin beliau ini kan sedang keliling-keliling gitu. Apa Bu yang diharapkan atau pas mereka lagi di jalan nonton tuh nonton Ibu nih, mereka Sri Kandi, semangat. Apa yang pengen disampaikan dan harapan ke depan tuh seperti apa Bu kira-kira yang akan disampaikan? Baik. Jadi untuk Bapak Bupati, Ya, saya nyebutnya Pak Bupati Pak masih ya. Bupati, terima Iya, kasih. Bapak Jabat. Wakil Bupati Ya, yang hari ini belum selesai, nanti perjuangannya sampai tanggal 23 November nanti. Ya, mudah-mudahan beliau selalu kuat, selalu sehat, terutama karena sehat itu modal yang paling penting ya untuk mencapai semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi visi misinya untuk Kabupaten Bengkayang untuk membangun SDM, SDA-nya, sumber daya manusia, sumber daya alamnya di Kabupaten Bengkayang yang begitu melimpah ruah, dan sebenarnya SDM-nya juga banyak yang berkualitas. Ya, mudah-mudahan semua visi misinya itu bisa tercapai. Jadi Amin. mudah-mudahan perjuangannya itu sekarang sampai nanti itu bisa betul-betul diridhoi Allah, bisa dikehendaki Allah, bisa tercapai sehingga bisa meneruskan pembangunan yang belum selesai, ya, pembangunan yang masih belum sempurna, ya, sehingga nanti bisa membuat masyarakat Bengkayang itu betul-betul sejahtera sesuai dengan cita-cita mereka berdua. ya. Amin, amin, Oke, amin. terima kasih nih. Kita akan closing nih semuanya nanti satu-satu persatu. Saya mau ke Bu Atun dulu nih. Bu Atun kan salah satu anggota DPR di Dapil 3 ya. 3 Dapil 3. Nah, Dapil 3 itu mencakup Dapil Babang, keluar Seluas, Kiding. Kiding. Apa yang pengen disampaikan untuk mereka yang sedang menonton video ini dan sekaligus menutup video kita ini, maksudnya closing dari Ibu untuk mengajak memilih pasangan Darus Rijal, khususnya warga sana. Kalau misalnya ada teman-teman di Bengkai juga boleh. Silakan dari Ibu Atun dulu untuk membawa masyarakat Dapil 3. Iya, Silakan. kami dari Dapil 3, tolong kawan-kawan, karena yang di Dapil 3 itu ada tim dari Koko atau kotak kosong ini, Iya. kalikan 0. Jadi kita berharap menangkan kembali dari Rijal seperti semula, karena apapun itu pembangunan sudah kita rasakan walaupun belum seberapa, karena pembangunan mereka, perjalanan mereka, jabatan mereka itu belum 5 tahun ke depan. Jadi saya berharap ke kawan-kawan, jadilah pemilih yang cerdas, pintar, karena semua itu ketentuan dari kita semua. Karena kalau kawan-kawan tidak mendukung pembangunan Darus Rijal kembali, kita tidak tahu tahun ke depan SDM yang ada di pimpinan kita itu kita tidak tahu seperti apa. Karena inilah dia pemimpin kita yang SDM-nya yang luar biasa. Walaupun banyak isu ini dan itu, kita lihat hasil mereka sudah kita rasakan, baik itu di pembangunan untuk jalan, baik pun itu untuk pembangunan kita di bangunan. Intinya kita sudah merasakan pembangunan dari beliau yang selama mereka menjabat. Jadi tolong lanjutkan kembali, tetap hadir di tanggal 27 November nanti untuk memilih Darus Rijal kembali di tanggal tersebut. Itu aja ya. Iya. Ya, itu pesanan closing dari Bu Atun. Kalau Bu Yuli nih, pesanan closingnya untuk pasangan Darus Rijal, khusus ibu-ibu lagi nih yang ada di Kabupaten Bengkayang, mulai dari Jago sampai ke Sungai Raya Kepulauan, sampai ujungnya lah, pokok ujung-ujungnya lah gitu kan. Jadi kalau setelah saya korek-korek, kalau nggak salah data kemarin Ibu juga salah satu suaranya lumayan banyak kayak gitu kan. Tentu gimana nih mengajak mereka untuk bisa memilih pasangan Darus Rijal sekaligus mengclosingkan video ini gitu. Silakan Bu. Baik, ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang, terutama ibu-ibunya, minta tolong jangan sampai golput, ya, karena ini adalah kewajiban kita, ya, untuk mensukseskan pesta demokrasi kita. Tanggal 27 November nanti kita sebagai warga negara yang baik, yang tahu aturan hukum, kita wajib, ya, wajib berarti harus pergi ke TPS, ya, yang tidak lama untuk kita memilih, ya, memilih nomor 2 Darus Rijal yang karya nyatanya sudah terbukti, ya, tidak hanya bicara saja. Dan jadi saya minta kepada semuanya
untuk tetap jangan sampai mendengar isu-isu yang tidak baik, ya, mendengar isu-isu yang negatif, ya tetap fokus kepada nomor 2 Darwis Rizal yang kita percaya, kita amanahkan saja kepada Bapak Darwis Rizal dan Bapak Haji Samsur Rizal ya untuk meneruskan perjuangan, untuk meneruskan pembangunan Bengkayang yang kita cintai ini. Ya, jadi mari kita nanti kita sukseskan bersama-sama. Kita coblos nomor 2 Darwis Rizal. Lanjutkan pembangunan. Oke. Terima kasih Bu buat closingnya. Ini ke Bu Poli nih. Kalian sekaligus kali untuk keterwakilan Bengkayang, Kota Bengkayang atau dimanapun berada, Bu Poli silakan untuk closing, mengajak masyarakat untuk tidak golput, tidak membeli kotak kosong, ataupun tidak menggunakan haknya. Sayang kayak gitu. Silakan Bu Poli. Bagi masyarakat Bengkayang, terutama kita kaum ibu-ibu, tolong pada tanggal 27 Desember dan November 27 November beramai-ramai ke TPS. Harus memilih pasangan nomor 2 Darwis Rizal, karena kita sudah tahu Pak Darwis selama 3 tahun sudah membangun Kota Bengkayang. Kita akan melanjutkan 5 tahun lagi supaya Bengkayang kita ini lebih maju. UMKM terpenuhi, semua berjalan lancar, pariwisata bisa berjalan lancar, orang-orang yang bisa datang melihat kota Kabupaten Bengkayang ini yang lebih baik. Jadi banyak turis-turis yang akan datang ke sini, apalagi daerah kita ini daerah perbatasan. Jadi banyak program Pak Darwis Rizal yang akan mereka harus kerjakan selama 5 tahun. Jadi ibu-ibu, saya harapkan terutama ibu, kawan-kawan saya semua, sahabat-sahabat saya yang merasa dirinya wanita, perempuan, Sri Kandi harus memilih nomor urut 2. Terima kasih atas kesediaan ibu-ibu untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November. Mudah-mudahan kita akan menjadi Bengkayang yang mantap dan Bengkayang yang gemilang. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya buat waktunya. Terima kasih Bang, makasih. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu yang ada di luar sana, ini adalah salah satu komunitas Sri Kandi yang membuktikan bahwa mereka itu mendukung program kemajuan Bengkayang yang lebih gemilang. Akhir kata dari saya, jangan lupa ibu-ibu datang ke TPS tanggal 27 November. Khusus ibu-ibu harus datang ya. Datang Ya, harus. datang ya. Kalau nggak datang apa nih? Oh, Harus. Wajib. wajib ya. Jangan Nah, sia-siakan. jangan sia-siakan Iya, tanggal sayang. 27 November. Sayang kalau tidak Tidak digunakan. digunakan. Gitu ya. Hak Lanjutkan pilih. pembangunan dengan memilih siapa? Nomor urut 2. Nomor urut 2. Pilih yang ada Gambarnya. Oke, itu aja dari saya. Thank you dan terima kasih. Jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS untuk memilih nomor urut 2 yang Darwis Rizal yang ada gambarnya.